Sok, Udah mulai? dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Girban Fajar dengan NPM 24700611181 sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 Sains Data yang terdiri dari Muhammad Reza, Saila Zawa, Aam Aminah, Rahman Riana, Aulia Nadia, Samizaki Fadilah, dan Muhammad Ken. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi berjudul CRISPDM, studi kasus penyakit jantung koroner, yakni pengelompokan risiko pelanggan asuransi kesehatan menggunakan algoritma K-mean clustering. Dataset yang digunakan adalah coroner.csp yang berisi 547 data pelanggan dengan 3 atribut utama, yakni weight, kolesterol, dan gender. Presentasi ini akan membahas proses analisis menggunakan tahapan CRISPDM mulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, hingga deployment. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan pemateri pertama untuk menjelaskan alur metodologi CRISPDM. Pada Saila Zahwa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Gibran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metodologi tahap pada CRISPDM yang terdapat 6 tahapan. Yang pertama itu ada business understanding, di mana di sini itu mengelompokkan nasabah berdasarkan risiko penyakit jantung koroner secara otomatis menggunakan K-means clustering. Kemudian pada data understanding, di sini ditemukan dataset coroner.csp memiliki 547 data nasabah dengan 3 kolom, yaitu berat badan, kemudian kolesterol, kemudian ada gender. Temuan kerusakan data di sini yaitu berat badan tidak masuk akal, kemudian ada kadar kolesterol yang ekstrim, kemudian kode gender yang salah ketik. Kemudian pada tahap ketiga ada data preparation. Hasilnya itu sebanyak 8 data kotor, menyisakan 539 data bersih. Yang digunakan adalah klaster optimal sebanyak 5 dan menggunakan 3 atribut. Kemudian tahap keempat itu modeling, yang melakukan simulasi pengujian pembagian kelompok dengan mencoba nilai K atau jumlah kelompok dari K sama dengan 2 sampai K sama dengan 6. Kemudian ada tahap evaluation. Nama kelompok diurutkan berdasarkan tingkat keparahan resiko, yaitu mulai rentang 1 sampai 5. Lalu kolomnya diganti nama menjadi jantung koroner dengan diuji oleh correlation matrix. Kemudian tahap ke-6 ada deployment. Di sini hasilnya adalah mengeksplor data terkelompok menggunakan write CSP menjadi coroner cluster.csp. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemahaman masalah bisnis. Di sini ada permasalahan bisnis yang pertama, yaitu banyaknya klaim asuransi yang tidak efisien dalam 2 tahun terakhir. Lalu yang kedua, tidak ada pengelompokan pelanggan berdasarkan risiko. Lalu yang ketiga, ada tarif asuransi tidak akurat karena tidak berbasis risiko. Dan yang terakhir, ada budget klaim tidak terencana dengan baik. Di sini juga ada tujuan dan solusi. Yang pertama yaitu mengelompokkan pelanggan sesuai dengan tingkatan risiko penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua yaitu menentukan jumlah klaster optimal menggunakan Davis-Bouldin Index. Lalu yang ketiga ada menganalisis korelasi atribut yaitu weight, kolesterol, dan gender. Dan yang terakhir yaitu mendukung penetapan tarif dan persiapan budget klaim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya untuk pemahaman dataset koroner CSP. Pada tahap ini, kami melakukan pemahaman terhadap dataset yang digunakan, yaitu dataset koroner.csp yang berisi data pelanggan terkait risiko penyakit jantung koroner. Pada tabel dapat dilihat atribut yang digunakan, yaitu weight dengan satuan lbs untuk menunjukkan berat badan pelanggan, kolesterol dengan satuan mg/dl untuk menunjukkan kadar kolesterol darah, dan gender dengan tipe biner, di mana 0 berarti perempuan dan 1 berarti laki-laki. Dataset ini memiliki total 547 baris data berdasarkan statistik dataset. Rata-rata berat badan pelanggan adalah 148,5 lbs dengan rentang minimum dan maksimum 95 sampai dengan 203 lbs. Sedangkan rata-rata kadar kolesterol adalah 179,7 mg/dl dengan rentang nilai 102 sampai 235. Komposisi data laki-laki dan perempuan juga relatif seimbang, yaitu sekitar 50 dengan banding 50. Selain memahami isi dataset, kami juga di sini menemukan beberapa masalah pada data. Yang pertama, terdapat missing values pada data, atau datanya kosong sebanyak 4 nilai pada atribut weight dan juga gender. Yang kedua, ditemukan data noisy atau data tidak wajar sebanyak 8 baris. Seperti nilai weight lebih dari 300, kolesterol lebih dari 400, dan gender lebih dari 1. Nah, permasalahan tersebut perlu ditangani terlebih dahulu agar proses clustering pada tahap berikutnya dapat menghasilkan model yang lebih akurat. Sekian dari saya lanjutkan untuk ke teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait persiapan data yang kami lakukan. Pada persiapan data, di sini kami mengolah dataset koroner. Yang pertama, kami menggunakan software RapidMiner untuk mengolah dataset tersebut. Kami mengolah yang pertama menggunakan operator replace missing value. Operator ini digunakan untuk mencari nilai-nilai yang kosong pada suatu sel. Yang kedua, di sini kami menggunakan operator filter examples. Pada operator ini, jadi kami menentukan variabel-variabel tersebut untuk batas maksimalnya. Yang ketiga, di sini kami menggunakan operator normalize. Dengan menggunakan operator normalize ini, kami mencegah dominasi atribut besar. Dari hasil yang awal yaitu 547 data awal, ditemukan 4 missing diganti dengan rata-rata nilai pada setiap selnya. Yang selanjutnya dari penggunaan operator filter examples, kami menemukan 8 data noisy dihapus dan menghasilkan data baru sejumlah 539 data bersih yang siap dimodelkan. Mungkin cukup sekian untuk pada pematerian bagian persiapan data. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pemilihan keoptimal Davis Baldwin Index. Nah, pada tahap modeling, kelompok kami menggunakan algoritma Kamins clustering. Kamins ini digunakan karena tujuan analisis kami adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik, yaitu dari atribut weight, kolesterol, dan gender. Nah, dalam Kamins, jumlah klaster atau nilai K harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi, kita tidak bisa langsung asal memilih jumlah kelompok. Kalau K-nya terlalu sedikit, hasil kelompoknya bisa jadi terlalu umum. Tetapi kalau K-nya terlalu banyak juga, hasilnya bisa terlalu pecah dan malah sulit dianalisis. Karena itu, kami mencoba beberapa nilai K, mulai dari K sama dengan 2, sampai K sama dengan 6. Setelah itu, masing-masing hasil klaster dibandingkan menggunakan Davis Baldwin Index atau DBI. DBI ini digunakan untuk melihat kualitas klaster. Secara sederhana, semakin kecil nilai DBI, maka hasil klaster semakin naik. Artinya, data dalam satu klaster memiliki kemiripan yang lebih kuat dan antar klaster memiliki perbedaan yang lebih jelas. Dari tabel ini terlihat
bahwa nilai DBI yang paling rendah ada pada K sama dengan 5, yaitu 0,4735. Karena nilainya paling kecil dibandingkan K lainnya, maka K sama dengan 5 dipilih sebagai jumlah klaster optimal. Jadi, pemilihan K sama dengan 5 ini bukan berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan hasil evaluasi DBI. Dengan begitu, jumlah klaster yang digunakan punya dasar perhitungan yang lebih objektif. Setelah nilai K terbaik ditentukan, yaitu K sama dengan 5, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana hasil pembagian klaster tersebut secara visual. Next. Pada slide ini ditampilkan visualisasi hasil K-clustering dengan K sama dengan 5. Visualisasi ini membantu kita melihat bagaimana data pelanggan tersebar berdasarkan karakteristiknya. Jadi, bukan hanya melihat angka di tabel, tetapi kita juga bisa melihat pola pengelompokan data secara lebih mudah. Setiap klaster memiliki karakteristik rata-rata yang berbeda. Misalnya, ada klaster dengan rata-rata berat badan dan kolesterol yang relatif rendah, ada yang sedang, dan ada juga yang lebih tinggi. Dari hasil yang ditampilkan, klaster 1 memiliki rata-rata weight sekitar 144 lbs dan kolesterol sekitar 176 dengan jumlah data 104 pelanggan. Lalu, klaster 2 memiliki rata-rata weight sekitar 172 lbs dan kolesterol sekitar 206 dengan jumlah data 139 pelanggan. Selanjutnya, klaster 3 memiliki rata-rata weight sekitar 115 lbs dan kolesterol sekitar 133 juga dengan jumlah data 139 pelanggan. Kemudian, klaster 4 terlihat cukup menonjol karena memiliki rata-rata weight sekitar 185 lbs dan kolesterol sekitar 220 dengan jumlah data 66 pelanggan. Nilai ini termasuk yang paling tinggi dibandingkan klaster lainnya, sehingga klaster ini bisa menjadi kelompok yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Sedangkan klaster 5 memiliki rata-rata weight sekitar 112 lbs dan kolesterol sekitar 129 dengan jumlah data 91 pelanggan. Nah, dari visualisasi ini bisa dilihat bahwa K-Means berhasil membagi pelanggan ke dalam 5 kelompok yang berbeda. Jadi, hasil clustering ini nantinya bisa membantu analisis risiko terhadap setiap kelompok memiliki karakteristiknya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa proses modeling ini dilakukan dengan 2 langkah utama. Pertama, menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan DBI, dan hasilnya adalah K sama dengan 5. Dan yang kedua, setelah K-nya ditentukan, hasil clustering divisualisasikan untuk melihat pola dan karakteristik dari masing-masing kelompok pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis evaluasi hasil cluster. Pada tahap evaluasi, dilakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antara atribut weight, kolesterol, dan juga gender terhadap hasil pengelompokan risiko penyakit jantung koroner. Hasil menunjukkan bahwa atribut kolesterol memiliki kolesterol paling kuat dengan nilai sebesar minus 0,37. Artinya, kadar kolesterol memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan klaster risiko. Selanjutnya, atribut weight memiliki kolerasi sebesar minus 0,31 yang menunjukkan adanya hubungan sedang terhadap pengelompokan risiko pelanggan. Sedangkan gender memiliki korelasi paling lemah, yaitu minus 0,24. Sehingga pengaruh jenis kelamin terhadap klaster tidak sebesar dua atribut lainnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor berat badan dan kadar kolesterol merupakan atribut paling penting dalam menentukan kelompok risiko penyakit jantung koroner pada data pelanggan asuransi kesehatan. Selanjutnya, kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, izin masuk. Pada slide ini, kami menampilkan hasil correlation. Jadi, tujuan dari correlation matrix ini adalah untuk melihat hubungan antara atribut yang digunakan, yaitu weight, kolesterol, dan juga gender, terhadap hasil pengelompokan klaster yang pada file ini diberi nama jantung koroner. Dari hasil yang ditampilkan, atribut kolesterol memiliki nilai korelasi sekitar negatif 0,37, kemudian weight memiliki korelasi sekitar negatif 0,31, dan gender memiliki korelasi sekitar negatif 0,24.
Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa kolesterol dan weight memiliki hubungan yang lebih kuat dalam pembentukan klaster dibandingkan gender. Namun yang perlu diperhatikan adalah nilai korelasinya berbentuk negatif. Ini bukan berarti semakin tinggi kolesterol atau weight pasti semakin aman. Nilai negatif di sini muncul karena klaster diberi nomor tertentu oleh algoritma. Dan nomor klaster tidak selalu berarti urutan risiko medis secara langsung. Jadi, interpretasinya harus dilihat bersama dengan hasil klaster sebelumnya. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa berat badan dan kadar kolesterol menjadi atribut yang cukup berpengaruh dalam membedakan kelompok pelanggan. Dengan adanya correlation matrix ini, kami bisa melihat bahwa hasil clustering tidak hanya terbentuk secara acak, tetapi emang dipengaruhi oleh atribut-atribut utama yang ada dalam dataset. Selanjutnya, baik, pada tahap terakhir, CRISP-DM, yaitu deployment. Hasil analisis tidak hanya berhenti sebagai tabel atau grafik, tetapi dibuat menjadi output yang bisa digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Output pertama adalah coroner cluster.csv. File ini berisi data pelanggan yang sudah ditambahkan kolom baru, yaitu kolom cluster. Jadi, setiap pelanggan sudah masuk ke salah satu dari 5 cluster yang terbentuk. Output kedua adalah coroner matrix.csv. File ini digunakan untuk analisis correlation matrix, di mana kolom cluster diubah menjadi bentuk numerik dan diberi nama jantung koroner. Dari sisi implementasi, hasil clustering ini dapat membantu perusahaan asuransi untuk memahami kelompok pelanggan berdasarkan karakteristik risikonya. Misalnya, pelanggan yang berada pada cluster dengan rata-rata weight dan kolesterol lebih tinggi bisa menjadi kelompok yang lebih diperhatikan. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun tarif asuransi yang lebih berbasis risiko, bukan menyamaratakan semua pelanggan. Selain itu, hasil ini juga bisa digunakan untuk membuat program pencegahan seperti edukasi kesehatan, pengelolaan berat badan, atau pemantauan kadar kolesterol bagi kelompok pelanggan tertentu. Model ini juga sebaiknya tidak digunakan sekali saja. Data pelanggan bisa berubah, sehingga model clustering perlu diperbarui secara berkala. Misalnya, setiap 6 bulan, agar hasilnya tetap relevan dengan kondisi terbaru. Jadi, pada tahap deployment ini, hasil data mining benar-benar diarahkan agar bisa membantu pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan tarif, pengelolaan risiko, dan perencanaan budget klaim asuransi. Baik, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian ya sebagai kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa jumlah cluster optimal adalah K sama dengan 5 dengan nilai Davis Baldwin Index sebesar 0,4735. Astagfirullahaladzim. Dengan nilai Davis Baldwin Index sebesar 0,4735 yang merupakan nilai terendah dibandingkan jumlah klaster lainnya. Dari total 547 data awal, setelah dilakukan proses penggantian missing values dan penghapusan data noisy, diperoleh 539 data bersih yang siap digunakan untuk proses clustering. Hasil clustering menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelompok risiko pelanggan dan klaster 4 serta klaster 5 menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih karena termasuk ke dalam kategori risiko tinggi. Selain itu, atribut weight dan kolesterol memiliki pengaruh yang cukup penting dalam proses pengelompokan risiko penyakit jantung koroner. Output dari proses ini menghasilkan file coroner cluster.csv dan coroner matrix.csv yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan, pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko pelanggan asuransi kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.